sekolah minggu walaupun secara online. Berkati murid-muridmu Tuhan dari kelas remaja, dewasa, dan senior. Siapapun saat ini yang menyaksikan tayangan ini, Tuhan berkati. Biarlah firman Tuhan yang saat ini didengar menjadi jawaban, kekuatan, bahkan penghiburan. Kami berdoa untuk semua yang menyaksikan tayangan ini juga Tuhan, yang saat ini sedang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang kekurangan Tuhan cukupkan. Biarlah Roh Kudus bekerja terus dalam hidup kami tanpa batas. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa. Haleluya. Amin. Hari ini kita akan belajar dari pelajaran 6 yang diambil dari 1 Petrus 3 ayat 13 sampai 22. Mari semua murid senior, dewasa, dan remaja membuka Alkitab masing-masing dari 1 Petrus 3 ayat 13 sampai 22. Tema yang kita ambil saat ini adalah baptisan sebagai lambang karya keselamatan. Saya akan bacakan, silakan Bapak Ibu Saudara sekalian menyimaknya di rumah atau membacanya bersama-sama dengan saya. Kita mulai dari ayat yang ke-13. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggung jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh, dan di dalam Roh Ia juga pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus, yang duduk di sebelah kanan Allah setelah Ia naik ke surga, sesudah Ia segala malaikat, kuasa, dan kekuatannya ditaklukkan padanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita membaca dari 1 Petrus 3 ayat 13 sampai ke 22. Adakah yang merasa aneh di sini? Apakah Tuhan Yesus setelah kematiannya turun ke dunia orang mati untuk memberitakan Injil? Apakah masih ada keselamatan setelah kematian? Mari dipikirkan baik-baik setelah kita membaca ini. Saya akan membaca ulang ayat 19. Dan di dalam Roh itu juga Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Memberitakan Injil, kita tahu semua memberitakan Injil sasarannya adalah bertobat. Apakah roh-roh dalam penjara yang dimaksud adalah orang yang sudah mati masih dapat diselamatkan? Tidak. Jawabannya dengan tegas adalah tidak. Dalam bahasa Yunaninya, memberitakan Injil ini sebenarnya bukan diartikan memberitakan Injil. Kalau memberitakan Injil harus ditulis evangelizo. Tetapi dalam Alkitab Yunani, berbahasa Yunani ditulis adalah keruso, yaitu mengumumkan, memberikan pengumuman, menunjukkan kemenangan, mengumumkan satu kemerdekaan. Jadi Tuhan Yesus setelah mati di kayu salib, Dia turun ke dunia orang mati. Dia memberitakan atau menunjukkan bahwa maut tidak akan berkuasa atas dirinya. Kita buka sama-sama di 1 Korintus 15:54 ayat
penciptaannya, manusia diciptakan sebagai gambar dan rupa Allah, diciptakan sangat berharga. Tetapi karena kejatuhannya dalam dosa, terpisahlah kasih karunia Tuhan terhadap manusia. Tetapi puji nama Tuhan, Tuhan menyatukan kita dengan Dia lewat darahnya anaknya yang kudus. Jadi manusia itu dibenarkan. Kita ini tidak benar, kita ini selalu salah, kita ini tidak ada kebenaran dalam hidup kita. Tetapi Tuhan mau membenarkan kita, menyelamatkan kita untuk menjadi anak-anaknya. Yesus yang benar dan manusia yang tidak benar. Artinya jikalau kita dibenarkan, itu semata-mata karena kasih karunia Allah. Cara ini dipakai Allah adalah dengan Yesus Kristus mati di kayu salib, dikuburkan, dan kemudian bangkit di antara orang mati. Maka di ayat 21 untuk melambangkan karya keselamatan Allah bagi manusia supaya dibenarkan, yaitu melalui pembaptisan. Jadi baptisan itu lambang, tidak boleh diremehkan. Baptisan itu bukan menyelamatkan manusia. Yang menyelamatkan manusia adalah iman kita yang percaya padanya. Jadi jangan ada orang berpikir bahwa ada seseorang yang meninggal dan detik-detik terakhirnya belum sempat dibaptiskan, berarti dia tidak masuk surga. Jangan berpikiran seperti itu. Kita belajar lagi bahwa baptisan itu lambang, tetapi tidak boleh diremehkan. Melambangkan manusia yang mati dalam dosa dan dibangkitkan kembali bersama Tuhan. Pembenaran manusia hanya ada di dalam Yesus, karena kematiannya menebus kita sehingga kita layak untuk menjadi anak-anaknya dan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu Saudara sekalian, Rasul Petrus menggunakan kisah penyelamatanmu sebagai persamaan dengan upacara pembaptisan dengan sangat tepat. Mau diselamatkan oleh Allah dari air bah dengan cara beriman masuk ke dalam bahtera. Demikian juga orang percaya diselamatkan Allah dari penghakiman dan kematian kekal dengan cara beriman masuk ke dalam Kristus. Pembaptisan bagi orang-orang percaya melambangkan karya keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus, dan pembenaran manusia tidak benar itu juga hanya ada di dalam Yesus Kristus. Betapa kita bersyukur atas karya keselamatan yang dikerjakan Allah di dalam Yesus Kristus bagi kita. Demikian juga betapa indah yang dilambangkan oleh baptisan berkenaan keselamatan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita sudah belajar tentang baptisan sebagai lambang karya keselamatan. Kita tekankan lagi bahwa baptisan tidak menyelamatkan kita, hanya iman kita kepada Yesus yang menyelamatkan. Bapak Ibu Saudara sekalian bisa membuka di buku murid masing-masing. Di situ ada bacaan Alkitab sehari-hari yang akan menolong kita untuk belajar di bab yang ke-7. Jadi jangan terlewat satu hari pun, supaya kita akan lebih memahami di bab yang ke-7. Kita masih belajar tentang baptisan. Bila ada pertanyaan, ada sesuatu yang tidak mengerti, silakan menghubungi gurunya masing-masing. Remaja bisa menghubungi Bu Ika, yang dewasa bisa menghubungi Bu Yohan, yang senior bisa menghubungi saya, atau bisa menghubungi langsung juga kepada Pak Pendeta. Jadi hari ini jangan pernah berhenti belajar, jangan pernah berhenti membaca Alkitab, saling mendoakan, saling memberkati, walaupun kita jauh secara fisik, tetapi akan selalu dekat di hati, karena kita akan berdoa satu sama lain. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah mengikuti sekolah minggu hari ini. Mari kita tutup dalam doa. Kami ucap syukur untuk kebaikan Tuhan sehingga kami belajar tentang baptisan. Baptisan tidak menyelamatkan, tetapi baptisan menjadi lambang yang tidak boleh diremehkan, karena ini baptisan adalah satu ajaran Tuhan sehingga kami akan menghormatinya dan akan mengikutinya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu yang menyelamatkan kami. Berkati seluruh murid-murid-Mu dari kelas remaja, dewasa, dan senior. Bila ada salah satu di antara kami yang sakit, Tuhan sembuhkan. Bila di antara kami ada yang susah, Tuhan hiburkan. Bila ada di antara kami yang kekurangan, Tuhan cukupkan. Berkati gereja kami, berkati guru-guru sekolah minggu, berkati juga pendeta dan keluarganya. Kami ucap syukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup